Pernahkah teman-teman berpikir tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan tersusun dari apa ya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, dengan saya Ibu Nadia. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu sel. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menghafalkan konsep sel sebagai unit terkecil penyusun organisasi kehidupan dengan tepat melalui video. Jadi, diharapkan teman-teman nanti mampu menghafalkan konsep sel tersebut, apa saja konsep sel dan juga teori-teori sel dari beberapa ilmuwan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan bagian mikroskop dengan baik melalui pengamatan video. Jadi, diharapkan teman-teman setelah menonton tayangan video ini, teman-teman mampu mengidentifikasi bagian apa saja beserta fungsi pada mikroskop. Dan yang poin ketiga, peserta didik mampu menggunakan mikroskop dengan prosedur yang tepat melalui kegiatan praktikum. Jadi diharapkan setelah teman-teman mampu mengidentifikasi bagian sel beserta fungsinya, saat kegiatan praktikum berlangsung teman-teman sudah bisa menguasainya. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan dengan tepat melalui lembar kerja. Nanti akan dijelaskan perbedaan organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Lalu di akhir ada tugas yang akan saya sisipkan link dan juga kode QR-nya agar teman-teman bisa mengidentifikasinya. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menganalisis hubungan struktural sel dengan spesialisasi fungsi sel dalam sistem organisasi kehidupan secara tepat melalui video. Jadi akan dijelaskan apa itu struktur sel, lalu sel, organel sel, spesialisasi sel, dan juga tingkatan organisasi kehidupan. Nah, diharapkan teman-teman mampu menganalisis hubungan semua itu ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu sel, cara menggunakan mikroskop, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, serta spesialisasi sel. Ayo, coba teman-teman bayangkan, sebuah rumah tersusun dari batu bata sebagai unit terkecilnya. Begitu juga makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dari sel sebagai unit penyusunnya. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu melakukan aktivitas kehidupan. Jadi, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika ia mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon eka. Berikutnya teori sel. Teori sel dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Dikatakan sebagai makhluk hidup apabila tersusun atas sel-sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Artinya, sel sebagai unit terkecil mampu melaksanakan fungsi aktivitas kehidupan. Ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi, sel berasal dari pembelahan sel yang sebelumnya. Teman-teman, sel tidak dapat kita lihat dengan telanjang mata. Sel memerlukan alat khusus untuk melihatnya, yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Pada tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek
menciptakan sebuah mikroskop pertama. Teman-teman sering melihat mikroskop kan? Apa aja sih bagian dari mikroskop tersebut? Nah, sebelumnya terdapat dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber penerangan untuk memperbesar objek yang diamati. Nah, mikroskop ini yang sering digunakan di laboratorium sekolah-sekolah. Mikroskop ini mampu memperbesar objek hingga 1000 kali perbesaran. Nah, jika mikroskop elektron ini merupakan mikroskop yang menggunakan berkas elektron untuk memperbesar objek yang sangat kecil hingga jutaan kali. Kita akan membahas bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Bagian-bagian mikroskop terdapat lensa okuler, yaitu tempat melihat objek melalui mata. Lalu terdapat lensa objektif untuk memperbesar bayangan objek. Dikatakan sebagai lensa objektif karena letaknya dekat dengan objek. Yang selanjutnya ada revolver untuk mengganti lensa objektif. Biasanya terdapat 3 jenis perbesaran. Dengan revolver inilah kita menggantinya. Selanjutnya meja preparat. Ini digunakan untuk meletakkan objek pengamatan kita. Selanjutnya diafragma berguna untuk mengatur banyaknya cahaya. Selanjutnya ada cermin atau lampu sebagai sumber cahaya. Ada juga pemutaran fokus kasar dan halus atau yang biasa disebut sebagai mikrometer dan makrometer yang gunanya untuk mengatur ketajaman gambar. Dan terakhir, ada lengan dan kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penopang alat. Cara kerja mikroskop cahaya. Cahaya dari lampu diarahkan ke preparat, lalu objek diperbesar oleh lensa objektif dan diperbesar kembali oleh lensa okuler sehingga objek dapat dilihat dengan jelas. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur sel. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan melihat bagian-bagian penyusun sel tersebut. Nah, itu disebut dengan organel sel. Setiap organel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, struktur sel dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama terdapat membran sel, lalu sitoplasma dan nukleus. Di mana membran sel ini merupakan pelindung, sitoplasma, cairan yang berisi organel-organel sel, dan nukleus sebagai pengatur aktivitas sel. Coba teman-teman bayangkan, apakah ada perbedaan di bagian penyusun tumbuhan dan hewan? Mari kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai sel tumbuhan terlebih dahulu. Berikut bagian-bagian dari sel tumbuhan. Pertama, dinding sel, yakni lapisan luar yang kuat untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Lalu membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Membran sel ini seperti selaput. Selanjutnya sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi kimia sel. Nukleus atau inti sel sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Dan vakuola untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Mitokondria sebagai penghasil energi. Ciri khas dari sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki kloroplas, dan memiliki vakuola yang besar. Selanjutnya, bagian-bagian dari sel hewan. Membran sel berfungsi melindungi sel dan mengatur pertukaran zat. Sitoplasma, cairan sebagai tempat reaksi metabolisme. Lalu nukleus atau inti sel mengendalikan aktivitas sel. Mitokondria, penghasil energi. Ribosom, tempat pembentukan protein. Retikulum endoplasma sebagai jalur transportasi zat dalam sel. Badan Golgi mengemas dan menyalurkan zat. Lalu lisosom sebagai penghancur zat yang tidak diperlukan. Nah, ciri-ciri dari sel hewan. Sel hewan
tidak memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki kloroplas karena tidak berfotosintesis seperti sel tumbuhan dan bentuknya tidak tetap. Oke teman-teman, jadi perbedaan utama sel hewan dan sel tumbuhan adalah: pertama, jika sel hewan tidak memiliki dinding sel, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Lalu, sel tumbuhan memiliki vakuola sebagai tempat menyimpan makanan, tapi sel hewan tidak memilikinya. Lalu, sel hewan tidak memiliki bentuk tetap, namun sel tumbuhan bentuknya tetap. Satu lagi, tumbuhan memerlukan fotosintesis. Karena dari itu, ia memiliki organel yang bernama kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil atau zat hijau yang membantu proses fotosintesis si tumbuhan. Dan sel hewan tidak memerlukan fotosintesis, maka dari itu ia tidak memiliki kloroplas. Oke, setelah teman-teman mengetahui perbedaan organel sel hewan dan tumbuhan, coba teman-teman isi tabel perbedaan sel hewan dan tumbuhan pada link deskripsi ya. Yang pertama ada membran sel, lapisan selaput tipis yang membatasi sel dan fungsinya mengontrol keluar masuknya zat seperti makanan, air, oksigen, dan sisa metabolisme. Selanjutnya dinding sel. Dinding sel ini bagian terluar pada sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel dan memberi bentuk kaku pada tumbuhan. Jadi, lalu ada nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel sebagai pusat pengendali. Ada mitokondria. Mitokondria ini tempat menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Vakuola, tempat menyimpan air, makanan, dan sisa metabolisme. Pada sel tumbuhan, vakuola ini ukurannya besar. Ada kloroplas. Organel ini mengandung klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Lalu ada ribosom, yaitu butiran kecil yang tersebar di sitoplasma menempel pada retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai tempat pembentukan protein. Retikulum endoplasma ini merupakan jaringan saluran di dalam sel yang memiliki fungsi sebagai jalur transportasi zat dalam sel. Ada badan Golgi, yaitu tumpukan kantung pipih yang berfungsi mengemas dan menyalurkan zat ke bagian sel lain atau keluar sel. Lisosom. Lisosom ini merupakan kantung kecil berisi enzim yang berfungsi menghancurkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Terdapat juga sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia dalam sel. Jadi, ibarat sebuah mangkok soto. Kuah soto itu adalah sitoplasma dan kondimen-kondimen lainnya itu merupakan organel-organel yang lain. Uniseluler merupakan makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu jenis sel. Sel tunggal tersebut sudah dapat melakukan semua aktivitas kehidupan. Contohnya ada amoeba, bakteri, paramecium, dan protozoa yang lainnya. Selanjutnya multiseluler. Multiseluler merupakan organisme atau makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel yang bekerja sama. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel-sel di dalam organisme multiseluler tadi kan bekerja sama karena memiliki peran yang berbeda-beda. Struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian atau spesialisasi sel. Tujuan spesialisasi sel ini memungkinkan setiap sel melakukan tugas tertentu secara lebih efektif. Ada sel akar rambut. Pada proses fotosintesis kan membutuhkan air.
yang didapat dari akar tanaman. Dengan spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan akan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area tersebut pada permukaan akan membesar. Yang kedua ada stomata. Stomata ini fungsinya untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar. Sel darah merah itu berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Yang kedua, sel saraf. Bentuk sel saraf itu panjang, berasal dari perpanjangan sitoplasma yang tujuannya untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak, dari otak ke otot atau kelenjar. Sel otot ini memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Maka dari itu terciptalah tingkatan organisme kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup multiseluler dimulai dari sel, yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis akan saling bekerja sama dan membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ, dan organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah menghasilkan organisme atau makhluk hidup. Kesimpulan, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk mengamati sel digunakan alat yang disebut mikroskop. Sel memiliki berbagai organel yang memiliki fungsi tertentu. Makhluk hidup dapat berupa uniseluler maupun multiseluler. Pada organisme multiseluler, terjadi spesialisasi sel kemudian membentuk tingkatan organisasi kehidupan. Baik teman-teman, materi hari ini telah usai. Semoga bermanfaat. See you!